Halo guys, selamat datang di channel Flutteran. Thank you teman-teman semua udah klik video ini bareng Yaki di sini. Dan di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat fitur bilingual. Jadi apa itu bilingual? Bilingual itu, saya kasih contohnya aja langsung ya. Jadi ini adalah aplikasi yang pernah saya kerjakan. Nah, bilingual itu seperti ini. Jadi dalam satu aplikasi ada dua bahasa. Jadi misalkan ini aplikasi untuk customer atau untuk klien, untuk user yang eh, di luar Indonesia juga ada, misalkan untuk orang Inggris dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan fitur bilingual ini atau multi multi apa ya multilingual ya, atau bahasanya kurang kurang paham ya istilahnya. Jadi mungkin bisa ada 3 bahasa atau 4 bahasa di sini. Jadi misalkan Inggris, Indonesia, Cina, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini namanya disebut bilingual ya. Oke. Nah, di video kali ini kita akan membuat fitur semacam itu ya. Jadi langsung aja kita create project baru. Di sini saya sudah menyiapkan project barunya. Langsung aja ini udah kita run ya. Kita ganti titelnya misalkan bilingual ya, seperti ini. Dan sebelum kita mulai codingnya ya, jadi apa aja yang perlu disiapkan? Kita akan menggunakan sebuah package dalam bilingual ini. Jadi package-nya itu adalah ini GetX ya. Jadi saya akan menggunakan ini untuk fitur bilingualnya. Sebenarnya GetX ini ada banyak ya fungsinya. Ada untuk navigation, snack bar, atau state management, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita gunakan yaitu bilingualnya di sini. Jadi kita langsung aja copy, kemudian kita masukkan ke dalam PubSpec ini. Kita masukkan ke dependencies ya. Jadi kita paste, kita save. Nah, ini tadi saya hapus ya, kita buat page baru namanya misalkan home. Ini salah. Sembari ini tadi kita save ya. Kalau misalkan di Visual Studio Code itu ketika kita save itu udah langsung Flutter PubGet ya. Jadi udah langsung dieksekusi untuk Flutter PubGet-nya. Kita sudah install Flutter GetX-nya. Kemudian kita buka main.dart. Kita tadi sudah membuat file baru namanya home.dart. Kita buat saja stateful ya, stateful widget home page contohnya. Di sini atau di sini kita hapus saja. Kita masukkan di sini material. Nah, kita masukkan scaffold, bodinya kita isi center, text data. Nah, kita ini kurang titik koma. Setelah kita buat homepage-nya, kita impor lagi ya, langsung kita masukkan di sini homepage. Nah, jadi nanti ketika kita refresh aplikasinya akan langsung masuk ke home ini ya. Kita coba refresh. Nah, di sini udah refresh ya, cuma ini masih ada debug ya. Jadi kita hilangkan dulu debug, apa yang namanya istilahnya, label atau apa ya. Kita bikin false dulu.
Oke, kita restart. Oke, sudah hilang ya. Kemudian, nah di sini kita akan membuat folder baru. Saya juga sudah pernah buat ya. Jadi kita copy aja, copy dari project sebelumnya. Seperti ini, kita tiru ya folderingnya. Language, kemudian ada dua file untuk datanya. Misalkan welcome, nanti tulisannya apa, nanti yang akan kita panggil ini si depannya ini key-nya ya, ini value-nya, key value gitu ya. Ada Inggris dan Indonesia, jadi kita nanti ketika kita panggil welcome, nanti jika pengaturannya bahasa Indonesia, maka dia akan tulisan selamat datang di seperti itu ya. Dan untuk settingannya di sini kita akan copy aja, nanti akan saya share ya untuk source-nya di GitHub kemungkinan. Oke, kita buat dulu foldernya. Oke, folder. Oke, nah kemudian dua file, yaitu apa tadi ya, anus.dart. Oke, dan satu lagi kita buat file baru namanya id. Sorry. Oke, nah untuk service-nya kita copy paste aja. Atau teman-teman terserah ya namainnya apa. Atau ini kita copy aja, nggak apa-apa, kita tiru ya. Kita tiru aja. Nah, di sini kita masih menggunakan project lama kita, tapi kita ganti aja. Jadi di sini kita akan import ya. Sorry, belum ada karena di sini kita harus masukkan dulu. Nah, seperti ini, titik koma, kemudian ini key dan value-nya. Oke, kita contoh aja. Kemudian di sini untuk Indonesia-nya kita copy juga. Oke. Jangan lupa di save ya teman-teman. Kemudian kita import di sini. Yap. Oke. Yap. Sini sudah ya teman-teman. Kemudian setelah kita isi key dan value, misalkan ini kita kasih contoh asli aja ya, misalkan di sini welcome dan isinya nanti akan selamat datang. Oke, sorry, kita copy di sini, kita samakan di bahasa Indonesia-nya. Sorry, ini bahasa Inggris ya. Jadi di sini bukan selamat datang tapi welcome. Welcome. Oke. Ini juga kurangnya. Oke. Ya. Karena kita menggunakan getX, jadi di sini kita akan sedikit merubahnya di bagian main. Jadi material app kita ganti menggunakan getX-nya. Jadi di sini sudah ada panduannya di getX-nya. Jadi untuk menggunakan getX ini kita harus mengganti ya. Mengganti material app-nya ini kita ganti menggunakan get material app. Nah, seperti ini. Jadi kita sebelumnya seperti ini, kita ganti, kita tambahkan aja get. Nah, untuk isinya sama semua. Jadi getX ini menyamakan isinya ya. Kemudian kita import aja menggunakan get ya. Sorry, ini. Nah, ini kenapa? Oke.
Setelah itu kita akan masuk ke halaman home. Jadi kita akan panggil welcome-nya ini ke dalam home ini. Jadi kita akan panggil aja. Nah, cara pemanggilannya juga simple. Jadi kita tinggal panggil aja key-nya welcome. Kemudian di belakangnya kita tambahkan tr ya. Jadi kita import dari get. Di sini const-nya kita hilangin. Oke. Nah, karena ini statis ya teman-teman, data statis, jadi kita harus hot reload ya. Hot restart atau hot reload ya istilahnya ya. Jadi kalau misalkan seperti saya ini menggunakan terminal, kita save R ya. Nah, hot restart ya. Kita save R. Kalau misalkan teman-teman menggunakan mode atau cara run kemudian start debugging, nanti di sini ada icon di Visual Studio ya. Ada icon restart, teman-teman klik restart aja di situ. Oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini ada tulisan welcome di sini, tapi ini masih salah ya. Karena di sini seharusnya welcome-nya pakai W besar, W kapital, tapi di sini menggunakan welcome. Jadi ini masih membaca dari welcome ini. Jadi apa yang harus kita lakukan yaitu kita lupa untuk setting di bagian main.dart-nya. Jadi kita di bagian sini kita tambahkan untuk settingan bahasanya ya. Jadi kita import aja atau masukkan di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini kita import dari file service yang ada di sini ya. Kita sudah pernah buat di sini. Jadi kita import aja langsung. Nah, terserah pakai yang tadi ada dua ya. Terserah pakai yang ini atau ini sama aja. Kita save dan kita coba lagi hot restart ya. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk welcome-nya jadi huruf besar. Dan nah, di sini secara default dia akan menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya kita ganti bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita akan membuat satu button dulu di sini di bawah ya, dengan ditambahkan di halaman home. Kita jadikan ini kolom, centernya kita remove aja. Oke, kita tambahkan. Kita akan menambahkan button menggunakan text button aja. Text button, jadi on press-nya nanti kita akan setting akan seperti apa. Fungsinya akan kita taruh di sini. Kemudian child-nya itu menggunakan teks ya. Jadi ini Inggrisnya, versi Inggris. Kemudian di sini satu lagi untuk versi Indonesianya. Oke. Kita refresh dulu. Yap, nah ini ada Inggris dan Indonesia. Oke, mungkin ini masih di pojok atas ya, kita pindah ke tengah ya. Terus coba kita bisa pindah ke tengah atau enggak, seperti ini. Oke. Oops, sorry, ini nggak usah pakai kolom deh, pakai center aja ya. Kita pakai center aja. Oke. Nah ini welcome udah center, cuma kita ketengahin aja ya, ketengahin pakai main. Main. Jadi teman-teman tadi kalau misalkan belum kehapus, nggak usah dihapus ya, jadi dihapus crossnya aja, sisain mainnya aja. Misalkan teman-teman kalau udah ngetik ya,
kita tambahkan center di sini dan di sini main-nya. Ini yang seperti saya inginkan ya. Jadi nanti ketika kita klik Inggris akan di sini berubah bahasa Inggris, dan ketika klik Indonesia di sini akan berubah bahasa Indonesia. Cuma ini niatnya saya akan kanan kiri sebenarnya. Jadi kita ganti aja, kita tambahkan. Nah, kita pindahkan ke atas. Oke, seperti ini. Kita refresh. Oke, kita bikin center aja di sini. Oh, nggak jadi kita pakai main di sini. Oke. Yap. Oke, ini sederhana aja ya, kita buat sederhana untuk yang penting bahasa Inggris dan Indonesianya jadi gitu ya. Jadi untuk tampilannya saya serahkan ke teman-teman semua, gimana mau bikin tampilannya, atau dibikin seperti ini juga bisa, tapi itu nanti perkembangan untuk teman-teman aja ya. Oke, jadi bagaimana cara menggantinya? Cara menggantinya seperti ini. Jadi kita akan menambahkan script di sini, dan kita akan copy, lagi-lagi kita akan copy lagi aja. Yap. Sini. Oke, kita akan copy. Nah, kita import dulu. Nah, ini untuk bahasa Inggrisnya, dan di sini untuk bahasa Indonesianya. Oke, ini seperti apa settingannya? Dia ada di sini. Change local ini string dari sini ya teman-teman, dari variabel yang ada di atas ini, Inggris atau Indonesia. Oke, kita copy untuk Indonesianya. Nah, kita save, kemudian kita hot restart aja. Yap. Untuk defaultnya untuk bahasanya adalah bahasa Inggris, kemudian kita ganti coba menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selamat datang. Oke. Yap, sudah jadi teman-teman untuk bilingualnya. Jadi untuk tampilannya saya serahkan kepada teman-teman, kreativitas teman-teman bagaimana membuatnya untuk penyesuaian di aplikasinya masing-masing. Jadi ini contoh aja, dan di sini berhasil ya menggunakan package GetEgg ya. Ya, GetEgg ini ya. Oke, mungkin teman-teman kalau misalkan penasaran tentang GetEgg, bagaimana mau menggunakan fungsi-fungsi lainnya, mungkin saya akan menggunakan atau membuat video terpisah ya untuk GetEgg sendiri mungkin ya. Jadi di video kali ini kita akan fokus saja kepada bilingualnya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau teman-teman suka dengan video ini, dan terima kasih.